Marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Zefanya 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosif bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminumnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat. Dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya.
sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikian. Silakan Ibu Lucy. Terganggu ya, Bu Lucy. Pak Apeng bisa dibantu Pak Apeng? Pak Apeng gue. Dari siapanya 2, ayat 1 sampai 15 Pak Apeng. Saya belum buka kitabnya, Pak. Yang lanjut yang kedua bisa siapanya ayat 2 Petrus mungkin. Sebentar. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 8 dulu. Baik, silakan Pak Kayan. Pak Kayan dulu ya, nanti baru Pak Apeng ya. Ya. Silakan Pak Kayan dinyalain Pak. Pak Kayan. Ya. 2 Petrus Pak. berapa? Pasal 3 1 sampai 18 Pak. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bercela dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat 17 juga, Pak. Tetapi kamu saudara-saudaraku, ya? Lanjutkan. 18. Ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini. Hai Kanaan, tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau, sehingga tidak ada lagi pendudukmu, gembala-gembala, dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumputi sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari. Sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Ammon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup,
Demikianlah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Maka Moab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjara mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempatnya. Kamu pun, hai orang Ethiopia, akan mati tertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur, dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Dan di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, yakni segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau akan bermalam di hulu tiangnya. Burung ponggok akan berbunyi di tingkap, burung gagak di ambang pintu, pemapan dari kayu aras telah tersingkap. Itulah kota yang beria-ria, penduduknya begitu tentram dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ngayunkan tangannya. Demikian firman Tuhan. Oke, Terima kasih haleluya. para lektor. Firman Tuhan pagi ini yang datang kepada kita berjudul Ya, oke. Eh, luar biasa firman Tuhan. Ya, selalu baru setiap hari, saudara ya. Ketika Anda menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, saudara ya. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan berkata bahwa tadi di Sefanya 2 itu ya, itu buatan Gasa tuh ya. Ya, kita jangan jadi kadrun juga, saudara ya. Itu Sefanya 2. Sefanya ini adalah cerita di zaman kejayaan Asyur, saudara ya. Saudara, sudah selesai. Nubuatan Sefanya ini sudah selesai, saudara ya. Yaitu ketika tahun 730, ya, Tiglat-Pileser, Raja Asyur, dan kemudian dilanjutkan Raja Salmaneser ya. Daerah Askelon, Asdod, Gaza itu dulu daerahnya orang Filistin, ya. Daerahnya orang Filistin yang dari Pulau Kreta, yang orang Yunani, bukan yang Arab, saudara ya. Kalau saya bingung kadang-kadang kalau lihat orang Palestina ngeklaim dia itu orang Arab, sudah orang Palestina yang di sini yang ada sekarang ini ya. Kalau orang Filistin yang orang Filistin zamannya Daud itu adalah orang Yunani ya, orang Pulau Kreta, saudara ya, orang turunan Yafet. Kalau ini keturunan Arab ya, orang sekarang ini. Lalu mereka ngeklaim tanahnya mereka ini memang rada bingung. Memang kalau Anda bicara tentang sejarah Islam itu memang tidak ada yang benar, saudara ya. Masing-masing ngeklaim sendiri masing-masing. Pokoknya kata Muhammad, udah pusing, kalau bilang kata Muhammad, udah kasih sandi rahasianya mereka, udah kasih tadi ya, apa namanya, crazy buttonnya mereka, udah selesai, udah pokoknya ada pokoknya Muhammad, saudara ya. Dan yang bodoh Anda juga mau di framing. Orang-orang ini kan, orang-orang Kristennya mau di framing ya, kayak PGI segala kan mau di framing kan dengan bodohnya sekali, saudara ya. Itu ya, framing kebohongan massal ya, saudara ya. Cara iblis mengalahkan dunia adalah dengan kebohongan yang massal, ya. Menciptakan halusinasi, meyakinkan itu halusinasi itu dengan luar biasa segala macam. Magic itu adalah sebuah trik, sebuah manipulasi, saudara ya. Manipulasi psikologis dan optik. Dan itu dari zaman purbakala sampai dengan hari ini dilakukan, saudara ya. Nah, saudara, kisah tentang Filistin yang ditaklukkan itu sudah selesai, ya. Orang-orang Filistin yang dari Pulau Kreta itu selesai zamannya Tiglat-Pileser dan Salmaneser.
tahun 700 sebelum Masehi, saudara ya. Dan memang kalau Anda melihat ada yang Gaza sekarang ini, kenapa tidak disentuh? Tadinya itu luas ya Gaza itu ya, tapi karena perang itu, perang 67, 73 ya habis saudara ya, disikat sama Israel, ya kan? Disisakan cuma tinggal Gaza sama apa? Sifa itu ya, sama daerah Jabali itu, Jabalia, Gaza, Sifa itu ya. Kecil kali cuma tinggal 400 km persegi, tadinya Askelon, Asdod itu, Gad, Askelon, Asdod itu yang apa namanya, yang di kibbutz itu ya, kibbutz Beeri sama kibbutz apa kemarin itu ya, itu tadinya punyanya daerahnya orang Filistinnya Goliat tadinya, yang Filistin yang Yunani ya tadinya. Tetapi kemudian ketika pembagian wilayah Israel menjadi orang Palestina Arab, lalu tahun 67 perang ya diambil lagi sama Israel ya, kalah perang soalnya mereka kan, orang Palestina Arab ini kalah perang saudara ya, orang Gazanya mereka diambil sama Israel. Nah kemudian mereka nggak terima, mereka nantang perang lagi saudara ya. Waktu nantang perang kalah lagi, ini sekarang ini kalah lagi saudara ya. Anda bayangin Jokowi membangun IKN saja butuh 30 tahun saudara ya. Sekarang kondisi di Gaza ini udah hancur berebur, remuk semua, rata tanah saudara ya. Kenapa harus rata tanah? Karena supaya tanknya mereka, supaya pasukan mereka lewat nggak ada sniper saudara. Bahaya sekali kalau nggak rata tanah, paling gampang di rata tanah sambil ngulur waktu. Sandranya nggak mau dilepas soalnya. Mereka maunya jangan perang dihentikan dulu, gencatan senjata dulu baru sandera. Nggak bisa ya saudara ya. Ya sudah terlanjur, ya kan? Sudah terlanjur. Kasihan nggak? Enggak. Karena mereka yang ngorbanin orang tuanya sendiri. Ya sudah nasibnya mereka. Sebetulnya begitu saudara. Makanya Anda jangan bikin salah. Karena kesalahanmu anakmu yang nanggung. Orang tua itu kalau bikin salah anak yang nanggung ya. Kamu orang tua berantem gitu, anak yang nanggung loh saudara. Orang tua yang bodoh, anak yang nanggung. Orang tua tidak mau belajar, kita tidak mau belajar dari kecil miskin, lalu anak yang menanggung kemiskinan kita. Kita yang sombong, ya, terus akhirnya kita kere, yang nanggung anaknya kita. Iya kan? Tapi juga sama, orang tua yang berhikmat, orang tua yang rendah hati, orang tua yang mau saling mengasihi, yang menerima berkatnya siapa? Anak-anak juga, saudara. Kasihan nggak anak? Iya, gimana? Memang itu sudah hukum alam. Kita harus terima. Jangan terus kita bersimpati, terus kita jadi mau ikut di framing dalam dusta, saudara. Jadi Anda kalau ngeliat orang miskin itu, jangan terus Anda terus nangis-nangis sampai termehek-mehek. Belum tentu, saudara, biasa saja. Butuh makannya kita masih makan, sudah begitu. Tapi nggak usah sampai terus Anda sampai terpengaruh secara emosi, secara psikologis. Jangan, saudara, biasa. Anda harus membedakan mana mercy, mana pity, ya. Kalau Anda pity, nanti Anda mudah dimanipulasi orang. Nah, hari dunia ini melakukan pity. Kenapa? Karena dunia tidak menerima pendamaian dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka yang dilakukan dunia adalah pity. Aduh, kasihan ya. Pokoknya yang teraniaya, yang kelihatannya paling kalah, itulah yang paling kasihan. Itu kan pemandangan dunia kan? Ya. Suatu ketika, saudara, ya, suatu ketika saya dikeroyok sama pengerja gereja, saudara, ya, habis-habisan. Dikeroyok habis-habisan saya, saudara, sampai dipermalukan begitu rupa sama full-timer gereja. Saudara, saya dipermalukan begitu, saya cuma diem ngalah, saudara ya. Ya, tetapi karena saya tunangan sama anak-anak orang kaya, saudara ya, dan saya main musik, saya bisa khotbah, saya segala-galanya. Orang nggak kasihan sama saya, kasihnya sama yang royok, saudara. Nah, yang royok ini sekolahnya, kuliahnya pada nggak lulus, pada kere-kere semua, dari keluarga kere-kere juga, saudara ya. Terus, ya kalau datang ke jemaatnya, delapan gitu, aku kasihan, aku langsung, aku udah 3 hari nggak makan, ya gajinya kurang di Betani. Terus mereka nuduh saya gajinya gede sekali, saudara. Padahal gajinya sama kita, waktu itu ya. Tapi karena saya nggak pernah memelas, saya selalu necis pakaiannya, walaupun saya miskin, tapi saya selalu rapi dulu ya, saudara ya. Selalu rapi pakaiannya. Apalagi apa namanya, setelah saya punya kerjaan ya saya beli baju ya kan. Dulu saya pakainya baju bekas-bekas waktu kuliah. Udah punya kerjaan, dapat gajiannya saya beli baju baru ya kan. Yang ganteng, gimana dasarnya ganteng, saudara. Nah, yang royok saya ini memang kurang ganteng
semua rata-rata memang orang yang kurang ganteng. Itu beneran saudara ya, serius ya. Saya kan dulu putih itu ya, putih, stroke-nya ramping ya, udah nggak krempeng lagi ya. Saya udah kerja ya, udah makannya 3 kali sehari ya. Udah gitu tiap hari apa, anak masak ya, kos kita masih tunangan, anak selalu masakin buat saya tiap hari saudara. Gimana nggak gemuk kita ya, gimana seger ya, wah udah gitu. Nah terus karena saya tampangnya nggak memelas dan saya tidak pernah minta-minta sama jemaat ya, nggak pernah, aduh saya 3 hari nggak makan, aduh saya nggak pernah gitu sekalipun saudara. Jadi beberapa ya banyak jemaat yang bersimpati pada yang royok saya itu saudara, sehingga jemaatnya ikut juga ngelaporin saya ke gembala ya. Tapi catatan saudara, catatan, mereka tidak tahu kalau Pak Gembala itu adik apa sepupunya mami saya saudara ya. Mereka tidak tahu. Jadi saya dikeroyok sama jemaat yang kroninya full timer ini saudara ya. Nah, si Pak Gembala ini kenal sama mami saya, kenal juga sama om tante saya yang lain. Kenal kenapa? Karena mereka pernah satu gereja dulu di GKI. Mereka dari GKI semua kan. Satu gereja sama om tante saya yang pendeta. Tahu semua tentang saya. Jadi Pak Gembala kan pasti, Bapak Ibu Gembala jelas lebih pro ke saya kan dengan sendirinya ya. Dan saya juga nggak pernah ngemis, dan Pak Gembala bangga sekali sama saya saudara ya. Sekolahnya pinter, asisten dosen, nggak pernah ngemis, rajin kerja jam 8 sampai jam 3, coba bayangin. Semua kerjaan gereja saya yang nyelesain. Gimana dia nggak bangga coba. Nah, terus para jemaat yang diadu sama si full timer gereja yang kurang ajar ini, ngomongnya saya ini menjilat. Ya gajinya soalnya lebih gede, kasihan itu full timer. Dia sampai bingung kenapa full timer sampai nggak makan 3 hari, dia sampai bingung gitu ya. Kenapa full timer sampai katanya pakainya buka semua, sampai kudu dikirimin makanan sama jemaat. Padahal tiap siang kita dikasih makan loh di gereja. Yang gembala kami itu anaknya yang punya hotel terkenal di Salatiga itu saudara ya. Jadi pasti kita setiap siang ada restorannya, pasti dikirim makanan enak. Tiap siang kita makan enak saudara ya. Wah ini Bapak Gembala, Ibu Gembala memang luar biasa sekali, memang baik sekali ya. Mereka jadi gembala bukan buat cari duit soalnya. Jadi mereka dasarnya sudah orang kaya. Sudah orang kaya yang diem saja, itu duit depositonya bisa buat hidupnya mereka, saudara ya. Lawang mereka apa sudah kerja saja pada keluar ya, padahal mereka sudah cukup tinggi ya. Tapi karena dari deposito hidupnya mereka saja, mereka sudah bisa buat hidup, dan mereka mengembalakan karena melayani, saudara. Karena memang punya hati melayani dari zaman persekutuan mahasiswa ya. Nah, saudara, karena saya nggak suka memelas, dan orang-orang suka memelas, maka orang yang memelas itu yang dibela. Mereka pikir mereka pintar, saudara ya. Nah, itu ya. Piti. Jemaat itu terjebak dalam piti dan framing dari mayoritas. Tetapi saya nggak pernah ini ya, saudara ya. Saya memang dari dulu nggak pernah mau memelas sama orang sih ya. Kenapa saya nggak mau memelas? Karena saya percaya Tuhan saya sanggup, saudara. Itu iman, saudara. Ya. Karena saya percaya Tuhan saya sanggup memenuhi dan sanggup mencukupi hidup saya. Kalau kurang, ya sudah, padahal rezeki saya segitu. Saya dari umur 17 tahun, ya masuk kuliah, saya sudah punya iman seperti itu, saudara. Itu kan saya terjun sendiri, kan. Saya terjun ke masyarakat, nggak ada orang tua, nggak kirim. Saya jauh dari sanak famili, saya sendirian di Salatiga. Anda bayangin, ya, 17 tahun saya bayangin, kalau nggak cukup, nggak apa-apa, berarti rezeki saya cuma segitu. Terus gimana? Ya udah nikmati saja, nggak apa-apa. Waduh, saudara, saya melayani Tuhan itu ya. Waktu saya masuk di dalam jadi full time di gereja itu, saya melayani Tuhan. Kalau malam itu Tuhan datang, saya siap, saudara. Wah serius, saudara. Kapanpun Tuhan datang, saya siap. Wah kita jaga benar ya apinya, saudara ya. Waduh, sampai Pak Gembala itu pokoknya itu bangga sekali sama saya. Ya, sampai penatua kami itu semua eman sama saya, saudara ya. Saya nggak ngerti ya kalau mereka itu, ya karena mereka kan diem itu kan, nonton kan. Cuma saya nggak ngerti, saya baru tahu setelah menikah. Ya, baru tahu dari yang ada itu ya, ada satu orang penatua, kamu tahu enggak, kamu itu disayang sama para penatua. Saya melongo, enggak. Iya, makanya kamu kemarin di fitnah itu sama cecunguk-cecunguk itu, dia bilang marah sebetulnya. Nah, kamu kita belain tuh, wah padahal itu semua sudah pada minta kamu dikeluarin itu. Ya, saya baru tahu setelah saya menikah ya, jadi rupanya mereka sengaja supaya saya tetap, mereka menguji hatinya saya kan. Nah, gitu.
Terus, saudara, ada satu pelajaran, ya, waktu itu memang nggak tahan sekali ya, memang udah nggak tahan sekali, saudara. Rasanya malu juga digelindungi sama jemaat, katanya saya ini cari muka lah, apalah segala macam. Ya, dan kenapa sih kamu nggak kerja saja, malah jadi full timer? Mereka tahu IPK saya bagus, nilai saya bagus, berprestasi, saudara. Ya, mereka tahu saya pun kalau mau apa namanya anak juga anak orang mampu ya. Kenapa sih malah jadi full timer? Jadi malah jadi kelihatan jelek gitu kan maksudnya. Kenapa sih kamu rajin sekali? Katanya saya cari muka. Ya, enggak sih nggak cari muka, memang saya rajin lah gimana? Saya itu dari kecil memang senang kerja. Saya SD kelas 2. Saya maksa oma saya mau nungguin tokonya dia, saudara. Kenapa mau cari duit? Kenapa? Karena uang saku saya kurang. Tapi oma saya kan nggak boleh ya. Boleh, pokoknya lah, pokoknya duit. Akhirnya saya SD kelas 6, saya baru jualan porkas. Yang paling gampang kan jualan porkas. Jadi SD kelas 6 saya jualan porkas SDSB tiap siang. Ya, saya buka meja, taruh di depan tokonya mami saya. Mataharinya dari barat lagi ya, tokonya menghadap panasnya minta ampun. Padahal porkas itu kan raminya kan kalau udah jam 5, saudara kan. Jam 4, jam 5 itu lagi panas-panasnya itu, saudara. Jam 4, jam 5. Karena kan matanya pasti ke mata begitu. Saya nunggu nih, sampai cengar-cengir gini, saya siang-siang masih kecil gitu ya. Nanti ada orang yang bully saya ya, ledekin saya pokoknya nggak malu, pokoknya saya mau dapat duit. Wah, ada yang beli satu lembar kupon 300 rupiah, wah saya udah senengnya, wah ciumin terus itu uangnya ya saudara ya, 300 rupiah. Terus sampai ramai sekali ya, sampai toko saya itu paling ramai di kota kami saudara, sampai paling ramai. Omsetnya itu satu minggu omset itu bisa 40 juta saudara, zaman itu ya omsetnya. Nah, itu sampai bisa beli motor segala kita ya saudara ya, sampai bisa beli motor itu. Dari kecil memang saya senang kerja saudara. Pokoknya, pokoknya, pokoknya saya mau kerja. Intinya saya mau kerja. Nah, balik lagi ya. Nah, jadi waktu saya full timer di gereja pun, ya pokoknya saya mau kerja, saya nggak mau nganggur. Saya malah khawatir ya. Oh, kalau saya kerja, kalau saya jadi full timer, saya kerja apa di sini ya? Loh, karena saya kerja, banyak kerja dia, tapi kerja apa saya nganggur nanti. Kenapa? Ya saya takut nganggur. Kenapa saya muda? Kalau nganggur kan buang waktu, saudara. Benar nggak? Anda mau berapa sekarang? Berapapun Anda umurnya. Berapa lama kamu nganggur? Berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu tidak melakukan sesuatu? Sudah ada karya apa yang kamu lakukan? Pernah kepikir nggak itu, saudara? Umurku sudah 40 tahun. Masih begini saja jalan di tempat. Mungkin bukan karena nasibmu jalan di tempat, ya karena kamu sendiri nggak ngapa-ngapain. Saudara. Otaknya nggak pernah berpikir saya mau melangkah. Ya pokoknya gini saja. Nah, saya nggak mau. Saya ya entah mengapa, pokoknya saya harus bekerja. Jadi waktu itu baru lulus kuliah ya. Enggak, belum lulus, ya baru lulus kuliah ya. Saya sudah full timer 2 tahun, baru lulus kuliah. Saya full timer lagi, masih full timer lagi di situ. Saya bilang, saya kerja apa? Terus memang nganggur sekali, saudara ya. Tak kasih tahu ya, full timer gereja itu nganggur, saudara ya. Makanya makan gaji buta. Kerjanya cuma kalau ada persekutuan doa, kalau ada acara di gereja. Kalau enggak ada ya nganggur, saudara ya. Nganggur. Padahal saya sudah ngerasanya udah paling sibuk sekali ya, tapi yang nganggur. Ngerjain apa sih? Cuma ketik data jemaat, telepon, iya nih temukan ini, udah cuma gitu doang. Saya baru ngerasain kerja itu ya waktu kerja di bank ya, itu kerja bener itu saya. Sama saya waktu jadi marketing, bukan salah saya, marketing itu adalah kita data processing semua, terus kita nyiapin program, kita survei, kita jadi panitia, wah itu marketing bener itu ya. Jadi event organik, jadi IO segala macam itu, tapi benar-benar pakai data, bukan IO yang IO cuman benar-benar kita nyiapin ya. Wah itu saya baru namanya kerja sampai 3 hari 3 malam nggak tidur tuh saya pernah ngalamin tuh. Tapi senang saudara ya, saya senang. Orang kalau suka senang bekerja itu rezekinya selalu ada saudara ya. Saya tuh gara-gara ngelihat dulu tetangga saya rajin sekali ya. Jadi dia itu kalau nggak punya duit. Mami saya bilang, itu orang rajin sekali. Ya, selalu ada yang dikerjain. Selalu, makanya nggak punya uang. Dia bilang begitu, selalu rajin. Padahal ya, sekolahnya nggak pinter. Dia punya ngangkutin beras sendiri, nguliin beras. Ya, orang Tionghoa ya. Yang jadi kuli sendiri, dia punya toko beras.
sampai dia punya gudang beras gede, saudara. Rajin sekali. Saya terobsesi dengan itu. Nggak perlu sekolah tinggi, yang penting rajin. Saya pikirannya begitu ya. Jadi waktu mau kuliah nggak punya duit, saya bilang, mami saya enggak, harus kuliah. Wah, duitnya nggak ada ya, nanti mami kirim. Ya itu kirim cuma sekali-kalinya 50.000, nggak pernah kirim lagi tuh, seumur-umur itu. Itu ngalami ya, saudara ya. Dijeblosin sama mami saya. Tapi untung saya kuliah ya, untung saya kuliah. Untung saya dijeblosin sama mami saya buat kuliah. Kalau enggak, saya enggak jadi dokter ini, saudara. Intinya, saudara, ya satu, kita harus rajin. Harus selalu rajin. Banyak sekali ya kita membuang waktu hidup kita karena kita malas, karena kita tidak berkarya. Mungkin kita terlalu kaya atau kita terlalu miskin, sehingga bingung mau ngapain. Anda walaupun nganggur di rumah, Anda coba deh belajar sesuatu. Banyak yang bisa dikerjakan. Dari mulai Anda nulis, ngumpulin ringkasan khotbah dijadikan yang bagus. Oh, enggak bakat nulis. Enggak mungkin Anda enggak berbakat sesuatu. Walaupun Anda cacat, nggak bisa ngapa-ngapain, tidak mungkin tidak bisa bikin ngapa-ngapain. Papi saya pun, waktu di rumah, dia bukannya cacat, dia malu keluar dari rumah. Nggak maklum, saudara, gimana ini orang gengsinya tinggi sekali. Tapi di rumah dia nggak nganggur. Ngapain, saudara? Dia bikin roti, bikin kacang manis, kacang madu, bikin yang aneh-aneh, saudara ya. Selalu ada yang dikerjain. Ya, belajar tukang kayu. Saya bukan tukang kayu, saya bisa bikin teras, saudara, di belakangnya. Sama, karena seperti belajar. Oke, belajar sesuatu, ngerjain sesuatu. Ya, mungkin kita malu, mungkin kita ada punya kekurangan ya, yaitu malu ketemu orang, atau banyak sekali kekurangan kita. Tapi jangan biarkan kekurangan itu membuat kita hancur, menghancurkan hidupmu, nggak berdaya apa-apa. Akhirnya mental kita mental pecundang, playing victim, saudara. Orang kan kalau udah begitu kan kayak full timer tadi kan, playing victim. Oh, saya ini gajinya kecil. Padahal gajinya sama-sama saya sama, saudara. Lah heran, malah dia mungkin karena dia sering ngemis-ngemis sama jemaat, mungkin dia dapat tambahan-tambahan dari jemaat. Saya malah tidak pernah sekali, dan tidak pernah ada jemaat kasih uang saya, saudara. Nggak pernah. Teman saya jadi full timer itu. Saya malah kadang-kadang heran ya, diberikan baju baru, diberikan ini. Saya malah nggak pernah, saudara ya. Padahal gaji mereka sama dengan saya. Dan saya juga nggak pernah ngiri, cuman heran saja, kenapa mereka bisa dikasih baru? Nah, saya baru nyadar, oh iya, karena saya kurang nyenengin hati jemaat. Saya kan saklek, saudara. Saya saklek orangnya, saya ramah tapi saklek ya. Enggak, saya nggak mau jilat-jilat orang. Memang saya dulu nggak suka. Kenapa? Ya saya kerja sendiri, saya dari SD kelas 6 sudah bisa kerja sendiri, ngapain saya cari muka orang? Ya kan? Padahal sudah ngarang di dalam pikiran saya, ini jadi full timer. Saya ngerjain apa ya kalau sampai nganggur ya? Udah terpikir, saudara. Kalau sampai nganggur jadi full time, saya ngapain ya? Saya melayani Tuhan. Wah, sekarang ini sibuknya minta ampun ya jadi full time sekarang ya. Saya, maksudnya ya, bahkan saya lagi kurang waktu, saya lagi mau pergi tugas. Nanti saya mau nulis buku, saudara. Saya ada beberapa buku yang saya sudah mulai tapi belum saya selesaikan, saudara ya. Sekarang ini gereja lagi tunggu kedatangan Tuhan. Tapi apa yang dilakukan gereja waktu nunggu kedatangan Tuhan? Dia meden-medenin umatnya, saudara. Sehingga umatnya mau kerja aja males. Takut. Ya kalau dikerja gini, Tuhan datang terus buat apa ya? Saya gitu ya. Nah itu saya keracunan tuh. Sama kakak saya. Gara-gara Tuhan Yesus mau datang, pendeta-pendeta meden-medenin, sehingga saya takut. Belajar matematika saya nggak mau lagi, saudara. Pegang komputer saya tidak berani, pegang kalkulator saya tidak berani. Bayangin selama 3 tahun saya ketakutan seperti itu. Dan saya baru setelah itu saya nyesel ya. Saya nyesel, tapi gue cari artinya setengah mati. Ngejar 3 tahun itu setengah mati, saudara ya. Kakak saya udah telanjur, bablas. Kakak saya tidak bisa ngejar, udah bablas saudara sekolahnya. Untung lulus ya, walaupun lama ya. 7 tahun dulu kuliah ya. Untung lulus ya. Tapi kita semua ketakutan gara-gara antikristus itu, saudara ya. Pengusaha-pengusaha banyak yang menjual usahanya. Lalu ada di Surabaya dulu pernah ada yang namanya Pak Sitompul itu yang nipu kakak saya, saudara ya. Yang nipu kakak saya, mertuanya sampai banyak orang ditipu di Surabaya itu ya. Dia pindah ke Modo Inding, saudara.
Sampai kejadian begitu ya. Bahkan kalau di mana di Bandung itu sampai ada yang bunuh diri kalau nggak salah ya. Di Bandung itu ya, gara-gara Tuhan Yesus mau datang. Saudara, ketika Tuhan Yesus mau datang, kalau Anda dengar berita itu, saya bilang sama saya, nanti antikristus itu zamannya kalian. Bukan zaman, jadi saya udah tua, zamannya anak-anak saya, zaman anak-anak saya nanti. Jadi saya persiapkan anak saya, saudara. Kalau nanti Kristus datang, aku ngapain? Kamu harus belajar yang pintar. Kalau kamu tidak pintar, habis kamu nanti. Kamu harus istimewa, karena kamu harus survive. Aku mau jadi ini, nggak boleh. Kamu sekarang kamu kan pengen jadi dokter. Kamu kudu jadi dokter yang benar. Belajar macam-macam. Kasih tahu belajar. Si kakaknya mau jadi ini, kamu harus tahu tentang mata uang. Kamu harus tahu semua dan kamu harus tahu bagaimana cara menyimpan segala macam. Kamu harus tahu. Ada masanya kamu nanti nggak bisa transaksi. Kamu harus pandai sepandai-pandainya, wawasanmu kamu buka seluas-luasnya. Justru ketika Tuhan mau datang, kita itu harus mempersiapkan, bukan cuma baca Alkitab yang banyak, saudara. Salah. Karena itu masalah-masalah ekonomi. Masalah sisi ekonomi, masalah gimana. Yang sekolah, kamu kudu sekolah sepinter-pinternya, apapun sekolahmu, saudara. Ya, karena ketika Anda bersekolah pintar, Anda paksa otak Anda melebihi kemampuannya. Sehingga waktu kesusahan itu datang, sudah terbiasa. Otak ini berkarya. Bukannya malah terus kendor, baca Alkitab uang tiap hari. Saudara. Salah. Ketika Tuhan datang, kamu persiapkan, kamu tempa hidupmu, fisikmu sehat, otakmu sehat, dan tentu kerohanianmu juga harus sehat. Diberi waktu kita ya, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan nanti dikira-kira zaman di anak-anak kita, saudara, di zaman-zaman anak-anak saya. Ya, yang sekarang ini sudah akhir balik ya. Dan persiapkan dengan sungguh-sungguh, yang rajin, berpikir yang benar. Karena Anda nggak bisa cuma minta-minta di zaman itu. Kita semua itu zaman yang paling susah, yang tidak pernah ada kesusahan sebelumnya. Seperti itu, resesi ekonomi yang amat sangat dahsyat. Sehingga, rasanya mau mati. Ya, zaman itu ada zaman yang susah secara ekonomi, secara apapun. Semua aspek kehidupan itu hancur, saudara. Anda harus menggunakan otakmu melampaui batas-batas yang selama ini sudah ada. Anda harus gunakan, Anda harus sehat sesehat-sehatnya. Anda harus punya mentalitas. Anda harus punya kerohanian, hubungan yang erat dengan Tuhan, seerat-eratnya. Karena masa-masa itu banyak orang goyah, saudara. Kehilangan imannya. Dipersiapkannya dari sekarang. Kalau Anda ngeliat Gaza ini sekarang hancur, ya, hancur, saudara ya. Terus mereka mau apa? Nah, Anda bayangkan seperti itu, saudara ya. Hancur, Anda harus membangun, Anda harus hidup di atas kehancuran itu, saudara. Itu Gaza itu baru nanti bisa dibangun, selesai 15-30 tahun lagi baru kelar, saudara. Ketinggalan, mereka buang waktu 30 tahun hidup mereka, loh, saudara. Satu generasi itu. Belum lagi nanti kalau macam-macam nanti akhirnya si Hamasnya nekat pakai senjata kimia. Tambah rusak tanahnya. Waduh, bikin IKN saja yang tanahnya masih bagus saja 30 tahun, apalagi Gaza yang sudah reruntuhan, saudara. Ya. Nah, itu seperti itu ya, saudara ya. Jadi, ketika lagi dalam masa-masa susah, bukannya kamu tuh jadi males-malesan. Nah, itu lagi sekarang. Kalau kamu yang sekarang males-malesan, kamu nggak tahan. Waduh, mati kamu udah. Kalau yang sekarang Anda membiasakan dirimu dalam kemalasan, yang tidak biasa pakai otakmu yang dengan benar, dengan sungguh-sungguh, Anda tidak survive. Ini bukan masalah IQ-nya berapa, bukan. Tapi bagaimana kamu press, ya sekuat tenaga, di kolor itu tarik semanteng-mantengnya, sehingga ketika kesusahan datang, kamu siap, saudara. Ini masalahnya itu. Inilah saat-saat persiapan latihan. Tuhan belum datang. Oh belum, masih antikris dulu, saudara. Jangan enak-enak, kita diangkat gundulmu peyang, diangkat kemana? Ke Alexis lantai 7. Diangkat enak sekali, dada diangkat. Tuhan datang, antikris dulu, Tuhan Yesus datang, baru kita diangkat nanti. Kan mati dulu 3 hari 3 malam kan? Mati dulu, mati dulu 3 hari 3 malam, itu 2 saksi Allah. Jangan enak-enakan, tapi press. Hari itu kamu siap, saudara.
pendeta si Buaya ya, harus bapak-bapak ya, benar ya, saya ingat si Buaya ya, goblok benar ya, itu anak-anak Anda punya mentalnya mental pecundang, antikris, oh Yesus mau datang, waduh pada jual harta benda masing-masing, maunya enakannya jauh, waduh ini Tuhan datang, haleluya, haleluya, aku melayang-layang di udara, oh enak-enakan sembarangan tuh, oh enggak, masa-masa itu datang dibilang apa? Kesusahan dulu kan. Paulus bilang, Yesus bilang, Paulus bilang, sudah dua kesusahan akan datang dulu, enak aja loh. Baru tiba kesudahan, ya kesusahan dulu akan datang. Tapi kalau kamu siap, kamu tidak akan seperti kaget sakit bersalin. Kamu sudah siap, udah dikasih tahu bocorannya. Ini loh, tak kasih tahu bocorannya. Anda yang siap-siap, Anda yang percaya, Anda siap. Nanti pas ketika masa kesusahan datang itu udah siap. Kalau Anda yang ya gimana ya karepmu sematilah sana emang gua pikirin saudara bukan apa bukan yang penting saya sudah ada di sini saya ingatkan begitu ya nah, itu saudara ya wah ini nebon-nebon nggak bisa kayak 10 darah itu 5 pintar 5 bijak 5 bodoh tiba dia yang 5 mau nyusahin ya gimana kamu urus diri sendiri kamu tadi kemarin disuruh siapin kamu nggak mau siapin sekarang udah giliran gitu kamu minta-minta nggak bisa sana tuh. Iya, saudara nggak bisa Anda minta-minta begitu. Sekarang disiapin latihan kerja yang rajin, latihan mau Anda kaya, mau Anda kere, oke latihan kerja tiap hari yang rajin, ya fisikmu harus siap. Waduh, semua ya harus siap semuanya. Ya, bagaimana kalau kamu nggak ada uang, bagaimana punya uang tapi nggak bisa dipakai. Makanya gunakan otakmu semaksimal mungkin, latih badanmu semaksimal mungkin, kerohanianmu juga dilatih dekat sama Tuhan, harus tenang. Latihan rohani itu membuat kamu tenang, saudara. Ada masalah, kamu kaget. Nah, terus langsung itu firman Tuhan. Rema bilang apa? Tuhan bilang apa? Sehingga kalau nanti masalah benar-benar kesulitan datang, kamu tenang. Nggak takut. Nggak seperti kayak orang di teror. Nggak takut, saudara. Sungguh kalau Anda nanti siap, ketika benar-benar kesulitan datang, Anda ketemu begitu, ya kita siap-siap saja. Takut nggak? Enggak. Karena Anda siap. Kenapa Anda takut? Karena Anda nggak siap. Karena berapa lama masanya? 3,5 tahun. Jadi Anda tahu, siap-siap untuk 3,5 tahun. Tapi kalau Anda nggak siap, 3,5 tahun rasanya kayak 3,5 abad, saudara. Ya, tiap hari nunggu, hitung jam. Itu jam berapa ya? Besok lagi hitung jam. Oh, mati. Belum 3 tahun Anda sudah stres, saudara. Ledan. Ya, persiapkan dirimu. Ya. Tuhan Yesus memberkati.